Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Inayatul Maula dengan NIM akhir 159 dari kelas E. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari analisis jurnal di mata kuliah biokimia dengan jurnal judul Gluconeogenesis Flux in Metabolism Disease tahun 2023. Ini ada anggota kelompoknya. Lalu ada latar belakang dari analisis jurnal ini adalah adanya penyakit metabolik, merupakan gangguan yang itu tuh mempengaruhi proses metabolisme tubuh, di mana dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah itu kan harus sangat diperhatikan, di mana kalau misalnya terjadi gangguan seperti ini itu sering terjadinya akibat adanya ketidakseimbangan dalam jalur metabolisme energi. Salah satu jalur penting adalah gluconeogenesis, di mana proses ini adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino yang berlangsung di hati dan ginjal, terutama saat puasa. Nah, pada kondisi penyakit metabolik seperti ini, regulasi proses ini dapat terganggu sehingga terjadi perubahan gluconeogenesis flux. Hal ini dapat menyebabkan produksi glukosa berlebih atau sering disebut dengan hiperglikemia atau justru bisa jadi kekurangan glukosa. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai perubahan gluconeogenesis ini sangat penting untuk menjelaskan mekanisme penyakit serta mendukung pengembangan terapi yang lebih efektif. Adapun ini rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mekanisme gluconeogenesis berlangsung dalam tubuh. Kedua, bagaimana perubahan aktivitas gluconeogenesis pada penyakit metabolik seperti obesitas, tipe 2 obesitas, dan non-alcoholic fatty liver disease. Yang ketiga, bagaimana hormon mengatur gluconeogenesis dan apa dampaknya terhadap keseimbangan metabolik. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, menjelaskan mekanisme gluconeogenesis sebagai jalur pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat. Yang kedua, menganalisis perubahan gluconeogenesis pada berbagai penyakit metabolik. Yang ketiga, menjelaskan regulasi hormonal yang mempengaruhi gluconeogenesis serta implikasinya terhadap metabolisme tubuh. Ini ada gambar dari metabolismenya. Nah, proses pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat terjadi di hati dan juga terjadi di ginjal. Namun, biasanya di ginjal itu terjadi saat puasanya tuh lama. Kayak seperti puasa Ramadan kemarin kan itu puasa lama. Dan ada juga substrat gluconeogenesis. Nah, beberapa prekursor utama itu ada laktat, seperti tadi kan ada laktat, asam amino glukogenik, gliserol, dan pirufat, dimana kalau laktat ini akan berubah menjadi pirufat pada siklus Cori, dan asam amino berubah menjadi pirufat juga. Nah, sedangkan gliserol menjadi DHAP dan pirufat masuk langsung ke jalur. Maksudnya jalur mekanismenya. Nah, yang pertama ini ada konversi pirufat menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, ketika pirufat masuk ke mitokondria, diubah menjadi oksaloasetat oleh pirufat karboksilase. Nah, nantinya si oksaloasetat ini diubah menjadi PEP oleh enzim PEP karboksikinase atau PEP-CK. Nah, lalu ada konversi nih dari fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 fosfat, di mana reaksi ini dikatalis oleh enzim allosterik, yaitu fruktosa 1,6 bifosfatase atau VBPase1. Ini adalah titik regulasi paling krusial, di mana enzim ini melakukan hidrolisis gugus fosfat pada karbon nomor 1 tanpa menghasilkan ATP. Nah, lalu ada konversi glukosa 6 fosfat menjadi glukosa, di mana langkah ini adalah langkah terakhir terjadi di lumen retikulum endoplasma sel hati dan ginjal. Enzim glukosa 6 fosfatase ini menghidrolisis fosfat dari G6P. Nah, glukosa ini bebas kemudian ditransport keluar ke sitoplasma dan dilepaskan ke sirkulasi darah melalui transport GLUT2. Nah, lalu di sini ada metode penelitian dari jurnal ini. Nah, jenis penelitiannya adalah metode studi literatur atau mini review, dan mengkaji dari berbagai penelitian sebelumnya mengenai peran INC-RNA dalam pengaturan gluconeogenesis di hati. Lalu ada jenis pengumpulannya tuh ada pengumpulan data diperoleh dari publikasi ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas tentang mekanisme gluconeogenesis hati, fungsi long non-coding RNA, dan hubungan INC-RNA dengan metabolisme glukosa dan diabetes tipe 2. Ini ada analisis jurnal dari perubahan gluconeogenesis pada penyakit metabolik.
Yang pertama itu ada obesitas, terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat gluconeogenesis dibanding individu normal. Yang kedua, gluconeogenesis menurun, tetapi produksi glukosa tetap stabil. Nah, peningkatan substrat seperti gliserol, asam lemak bebas, dan laktat mendorong peningkatan proses gluconeogenesis. Yang kedua, ada DM tipe 2, itu tuh laju gluconeogenesisnya meningkat sekitar kurang lebih 93%, lebih tinggi dibanding individu sehat dengan berat badan sama. Nah, insulin tidak mampu menekan gluconeogenesis secara aktif. Peningkatan substrat seperti laktat, alanin, dan gliserol memperkuat produksi glukosa di hati. Yang ketiga ada NAFLD atau non-alcoholic fatty liver disease. Itu tuh terjadi peningkatan gluconeogenesis sekitar 25% setelah puasa semalam, disertai peningkatan aktivitas TCA cycle dan enzim PEPCK. Kontribusi substrat bergeser dari laktat ke gliserol. Ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu resistensi insulin menyebabkan pergeseran sumber produksi glukosa dari glycogenolisis ke gluconeogenesis. Nah, peningkatan ini berkontribusi terhadap hiperglikemia pada penyakit metabolik. Lalu ada selanjutnya, ini pertama ada insulin, regulasi hormonnya. Yang pertama itu insulin berfungsi sebagai menghambat gluconeogenesis melalui penurunan ekspresi gen. Itu ada PEPCK, G6PC. Nah, pada resistensi insulin, hambatan ini tidak efektif sehingga produksi glukosa meningkat. Yang kedua ada glukagon, itu tuh meningkatkan gluconeogenesis dengan mengaktifkan faktor transkripsi, misalnya FOXO1, CRTC2, terjadi peningkatan ekspresi enzim gluconeogenesis. Adapun hormon lain seperti kortisol, hormon tiroid, dan growth hormone meningkatkan lipolisis proteolisis sehingga menyediakan lebih banyak substrat untuk gluconeogenesis. Implikasi klinisnya itu ada peningkatan gluconeogenesis dapat menyebabkan pertama hiperglikemia, kedua gangguan metabolik kronis, ketiga terapi seperti metformin dapat menurunkan produksi glukosa hati sehingga 17-28%. Relevansinya, pembahasan mengenai gluconeogenesis hati ini relevan karena proses ini tuh berperan penting dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah ya, terutama pada kondisi puasa atau gangguan metabolik. Ketidakteraturan proses tersebut berkaitan dengan penyakit seperti hiperglikemia, resistensi insulin, dan diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, long non-coding RNA diketahui berperan dalam mengatur ekspresi gen dan terlibat dalam gluconeogenesis, sehingga dapat mempengaruhi produksi glukosa di dalam tubuh. Pemahaman mekanisme ini tuh sangat penting dalam bidang farmasi karena dapat menjadi dasar pengembangan terapi yang menargetkan regulasi metabolisme glukosa pada tingkat molekuler. Kesimpulannya, berdasarkan jurnal yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa gluconeogenesis flux memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa tubuh, terutama dalam kondisi penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Nah, artikel ini tuh menekankan bahwa pemahaman mengenai metabolisme tidak cukup hanya melihat ekspresi enzim atau jalur biokimia secara statis, tetapi perlu memahami seberapa besar aliran metabolic flux yang benar-benar terjadi di dalam tubuh. Nah, peningkatan gluconeogenesis ini, khususnya di hati, terbukti menjadi salah satu penyebab utama hiperglikemia pada kondisi resistensi insulin. Nah, jurnal ini juga menunjukkan bahwa metode pengukuran modern seperti teknik isotop stabil memberikan kontribusi besar dalam memahami regulasi metabolisme secara lebih akurat. Dengan demikian, kajian ini memperluas sudut pandang tentang bagaimana sih gangguan metabolik berkembang dan bagaimana intervensi terapeutik dapat diarahkan secara lebih tepat. Sarannya, yang pertama itu diperlukan penelitian lanjutan yang lebih aplikatif dan berbasis klinis untuk menguji bagaimana modulasi gluconeogenesis dapat diterapkan secara aman pada pasien. Kedua, penelitian ini di masa depan sebaiknya tidak hanya berfokus pada hati sebagai organ utama gluconeogenesis, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi organ lain seperti ginjal yang mulai banyak dilaporkan berperan dalam produksi glukosa endogen. Nah, ketiga, pendekatan yang lebih personal dan berbasis karakteristik individu perlu dikembangkan karena proses respon metabolik setiap individu itu dapat berbeda tergantung dari kondisi genetik, gaya hidup, dan tingkat resistensi insulin. Keempat, integrasi antara studi molekuler, metabolomik, dan uji klinis jangka panjang sangat diperlukan agar pemahaman tentang gluconeogenesis tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam praktik klinis. Adapun ini daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.